Perangkat telepon atau handphone kini sudah menjadi alat komunikasi wajib bagi hampir setiap orang di dunia. Khususnya untuk kaum milenial seperti kalian ini yang hobinya nonton YouTube, main game dan cari gebetan. Rasanya seperti ada yang hilang jika sehari saja tanpa didampingi perangkat tersebut. Tapi tahukah kamu, kecanggihan telepon genggam yang saat ini kita rasakan hanya berawal dari alat komunikasi sederhana dan hanya bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, jika kamu penasaran, awal mula telepon itu seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Berbeda dengan telepon genggam yang saat ini kita kenal, yang menawarkan berbagai kemudahan. Dahulu telepon hanya seperangkat pesawat sederhana yang beroperasi dengan listrik dan kawat, yang komunikasinya tergantung pada seberapa jauh kawat tersebut terhubung. Dan cikal bakal telepon sendiri berawal dari Sun Telegraph yang kala itu ditemukan oleh Antonio Meucci pada tahun 1871. Yang penemuan ini memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara terjadi antara dua orang yang saling berjauhan. Dan kemudian pengembangannya dilanjutkan oleh Alexander Graham Bell dari perusahaan The Bell dan berhasil menemukan transmitters and receiver for electric telegraph, yaitu sistem yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan memanfaatkan getaran multiple pada baja untuk memberikan jeda pada sirkuit. Pada masa itu, alat komunikasi yang bisa menghubungkan antara dua orang sangat ditunggu oleh dunia dan mulai menjadi kebutuhan terutama untuk militer. Dan di tahun berikutnya, Bell lagi-lagi berhasil memberikan kontribusinya terhadap dunia komunikasi dengan penemuannya yaitu improvement in telegraphy, yang bisa digunakan untuk mentransmisikan suara secara telegraf dan menjadi awal pengembangannya. Lalu setelah itu, sejarah telepon mengalami perkembangan pesat setelah sebuah perusahaan The Charles William Shop pada tahun 1877 menciptakan telepon elektromagnetik, yang kemudian menjadi pusat riset dan pengembangan telekomunikasi di bawah pantauan Graham Bell. Sistem pada telepon elektromagnetik sendiri memanfaatkan magnet permanen, diafragma besi dan mulai menggunakan dering panggilan. Yang kemudian perusahaan itu pun terus berkembang, dan pada akhir tahun 1877, The Carles berhasil memproduksi 300 telepon yang dapat digunakan. 1 tahun kemudian, papan switch manual atau papan pengganti mulai ditemukan. Dan dengan adanya switch manual ini, memungkinkan banyak telepon terhubung secara langsung. Alat komunikasi yang sudah menggunakan papan switch ini selanjutnya disebut dengan sistem one-wire. Yang kemudian, perubahan terjadi menjadi two-wire dengan menggunakan sirkuit metalik pada tahun 1880, dan melalui sirkuit metalik ini, gangguan komunikasi sistem one-wire yang diakibatkan oleh papan penghubung yang sibuk bisa dicegah. Telepon sistem one-wire dan two-wire adalah jenis telepon engkol yang tidak memiliki papan tombol, melainkan ketika pengguna ingin berkomunikasi harus memutar tuas pada telepon. Sistemnya, ketika pengguna memutar tuas bel yang ada di pusat komunikasi akan berbunyi, dan operator akan menanyakan nomor tujuan. Dan setelah nomor tujuan diberikan, operator akan mencoba menghubungi nomor tersebut, yang ketika nomor tujuan dapat dihubungi, maka dengan begitu operator akan menghubungkan telepon menggunakan papan switch. Telepon berkomunikasi secara otomatis dimulai pada tahun 1891. Dan dengan sistem ini, pengguna bisa secara otomatis terhubung dengan operator dengan menekan nomor dial. Yang pada masa ini, telepon juga sudah menggunakan tombol yang dapat diputarkan
membentuk melingkar dari angka 1 sampai 0. Kemudian, pada tahun 1915 perubahan drastis terjadi, di mana sistem komunikasi ini mulai memanfaatkan sistem wireless dan mulai bisa berkomunikasi lintas negara. Sistem komunikasi yang canggih seperti sekarang ini, pada dasarnya tetap menggunakan kabel yang terhubung antar negara. Namun, kabel tersebut tidak hanya bisa mengirim dan menerima panggilan suara saja, melainkan juga bisa digunakan untuk mengirim data secara virtual. Sejarah penemuan telepon genggam sendiri tidak lepas dari perkembangan radio. Yang awal penemuan telepon genggam ini dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Yang kemudian, pada tahun 1928, kepolisian Detroit tersebut mulai menggunakan radio komunikasi satu arah secara regular pada semua mobil patrolinya dengan frekuensi 2 MHz. Yang pada perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi 2 arah atau disebut FM. Kemudian, pada tahun 1940 Galvin Manufactory Corporation atau sekarang dikenal Motorola, mengembangkan Portable Handy-Talkie SCR-536, yaitu sebuah alat komunikasi di medan perang pada masa Perang Dunia Kedua. Masa ini merupakan generasi Zero G di mana telepon genggam mulai diperkenalkan. Dan setelah mengeluarkan SCR-536, Galvin Manufactory Corporation mengeluarkan kembali Portable FM radio 2 arah pertama pada tahun 1943, yang diberi nama SCR-300 dengan model backpack untuk tentara Amerika. Yang alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Lalu, generasi Zero diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Dan mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon genggam. Namun, konsep ini baru dikembangkan pada 1960. Lalu 29 tahun kemudian, Wanji ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corporation dan merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya. Dan diperkenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper sendiri memiliki tinggi 23 cm dengan berat mencapai 1,1 kg. Teknologi yang digunakan Wanji masih bersifat analog yang dikenal dengan istilah AMPS dan menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz yang dioperasikan pada band 800 MHz. Dan karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi Wanji adalah ukurannya yang terlalu besar, yang ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi Wanji masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna pada saat melakukan panggilan dan terbatas pada jangkauan area telepon genggam. Generasi kedua atau 2G pun muncul pada sekitaran tahun 1990. Yang 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi SDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM sendiri menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Yang dengan frekuensi tersebut GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Dan pada generasi 2G sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Yang mana penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu dan SMS. Telepon genggam pada generasi ini juga
memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital, serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Dalam 2G sendiri, terdapat dua standar untuk dunia telekomunikasi yaitu 8G dan GPRS. Lalu, telepon genggam pun berkembang hingga 3G, 4G dan 5G yang kita kenal saat ini. Generasi 3G sendiri memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Pada generasi ini, telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi yang sering disebut smartphone, sehingga membuat fitur semakin lengkap, bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sedangkan generasi 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada. Sistem 4G sendiri berdasarkan heterogenitas adalah jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, kualitas baik, jangkauan global dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Dan 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia, seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Dan terakhir, 5G atau 5 Generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima, sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Telepon sudah menjadi alat komunikasi sehari-hari umat manusia yang wajib bagi hampir setiap orang di dunia. Rasanya sulit untuk tidak memiliki telepon karena keberadaannya kini sangat dibutuhkan dalam membantu komunikasi siapa saja dan di mana saja. Yang tentunya ini berkat penelitian-penelitian yang terus dilakukan oleh para ilmuwan, dan siapa yang bisa menebak seperti apa telepon di masa mendatang. Sekian dulu pembahasannya dari saya, dan jika kalian menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe.